Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, di sini hari ini tanggal 26 September 2021 saya akan membahas saham-saham sekitar 30-an saham untuk besok tanggal 27 September, untuk hari Senin tanggal 27 September 2021. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading, baik melalui channel palsu, grup palsu, cloning, fake group. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ada grup palsu, channel palsu dengan logo MS Trade dan menawarkan titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang juga inti-intinya adalah menawarkan titip dana trading seperti itu. Oke teman-teman, bahasan kali ini adalah melanjutkan bahasan tentang beberapa saham yang kemungkinan akan ada prospek untuk minggu depan. Baik teman-teman, sudah saya buat beberapa list ya. Jadi untuk Harum sudah saya bahas kemarin, untuk Indo Tambang Raya sudah saya bahas, ini sektor coal kemarin sudah saya bahas teman-teman ya. Jadi di sini saya akan lanjutkan bahasanya. Yang pertama adalah untuk saham agro teman-teman, Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga. Kalau teman-teman yang mengikuti channel saya tentu sudah sangat sering mendengar kata agro ini ya. Ini adalah satu saham penghuni watchlist saya, penghuni portofolio saya di minggu lalu teman-teman. Di minggu lalu untuk agro ini dia ngetes resistan, dan minggu sebelumnya juga sudah ngetes resistan di kisaran 2480 teman-teman ya. Walaupun dia sebelumnya maksudnya setelah ngetes itu kembali lagi masuk, tetapi sebenarnya kalau kita lihat di sini ada satu bentuk seperti triangle. Jadi ada bentuk seperti ini, seperti symmetric triangle. Kalau misalkan kita tarik ya, coba kita tarik seperti ini. Teman-teman saya coba tarik dulu ya, seperti ini. Ya, kira-kira ada satu bentuk triangle seperti ini. Ini artinya ini saham sebenarnya polanya udah makin sempit seperti itu. Dalam satu triangle ini dia akhirnya ketemu di ujung, dan ini adalah symmetric triangle. Jadi kemungkinan naik turunnya sebenarnya sama. Jadi kita tinggal nunggu saja. Ketika dia mendekati resistan ini, kecenderungannya adalah dia tetap berada di resistan dari ini, yang triangle atas ini, garis atas ini, ataukah dia menembus bawah. Dan ternyata dia juga, selama dia konsolidasi di resistan ini, dia menyusuri area resistannya. Jadi boleh dibilang tidak terkoreksi lebih dalam seperti itu. Sampai akhirnya dia break dari sekitar 2400. Waktu itu saya sampaikan bahwa untuk agro ini perhatikan di sekitar 2450, dan dia break teman-teman. Kita lihat dulu volumenya. Nah, untuk volumenya memang sebenarnya terasa kurang meyakinkan teman-teman ya. Ini harusnya volume break ya harusnya tinggi seperti ini sehingga memicu indikator yang lain. Jadi ketika dia menanjak seperti ini, harusnya volume kenceng sehingga memicu indikator lain seperti momentum ataupun MACD-nya membaik seperti itu. Untuk saat ini memang dia break teman-teman, cuman kalau kita lihat volumenya juga belum ada yang signifikan, sehingga trigger di indikator juga belum kelihatan. Namun demikian teman-teman jangan lengah, pantau terus. Bagi yang sudah punya barang ya, sementara mungkin nggak usah buru-buru take profit dulu, karena ini barang mungkin masih kumpul-kumpul volume dulu teman-teman ya. Mungkin masih kumpul-kumpul volume dulu, dan biasanya memang nanti ketika breakout mungkin orang-orang baru akan masuk di situ. Kalau kita lihat untuk agro ini weekly-nya teman-teman, weekly-nya pergerakannya bagus ya. Jadi dalam satu tren kenaikannya turun, tren kenaikannya naik terus koreksi lagi, naik terus koreksi lagi, dan saat ini juga sebenarnya dia adalah dalam minggu apa ya istilahnya, minggu-minggu
retracement juga sebenarnya udah sekitar 1 2 3 minggu ini teman-teman. Setelah dia mencapai 2920 dia terkoreksi. Kalau kita lihat dalam chart weekly-nya secara sinyalnya bagus sekali. Jadi momentumnya oke, teman-teman ya. Momentumnya masih di atas 0 dan gemuk seperti pada saat naik dulu. Seperti ini. Cuman bedanya waktu itu volumenya oke ya. Jadi di sini kita tinggal nunggu volume saja untuk agro ini. Kita lihat monthly-nya jelas bagus ya karena dia adalah all time high di sekitar 29 teman-teman. Kita akan lanjutkan ke saham berikutnya adalah BBRI. BBRI juga masih sangat menarik teman-teman ya. Dia kemarin kan right issue di kisaran 3.400 kemarin sempat menyentuh 3860 teman-teman, 3860. Jadi bagi teman-teman yang membeli right-nya, kemarin right-nya kan sempat BBRI R, saya cek dulu teman-teman, kemarin nggak bisa saya cek. Sekitar berapa ya, di bawah 100 ya. Jadi di bawah 100 kalau harga tebus right-nya 34 ya, berarti masih untung lah kalau yang kemarin membeli right-nya dan kemudian menebusnya. Kan harga tebusnya sekitar 34 ya teman-teman, 34 di bawah. Jadi dia nggak pernah turun sampai ke harga 34 teman-teman. Untuk BBRI ini kalau kita lihat, ini ada satu garis tren, teman-teman. Ini saya hubungkan dari puncak, dari body candle ke body candle. Ini kisaran ada resistan di 4.500, tapi itu masih jauh. Coba saya tarik tren lain yang di bawahnya, teman-teman. Ini kalau kita gunakan sekitar 3 puncak dari body candle, ini saat ini resistan. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus ini, maka berikutnya itu di kisaran 3.980 atau di 4.000 teman-teman. Kalau di kondisi sekarang dari tren simple ini yang saya tarik ini, dia sekarang tepat berada di resistannya ya, di kisaran 38, kemudian bagusnya lagi dia harus di atas 4.000-an. Jadi harus di atas 4.000-an ini. Ini Fibo-nya harus saya update karena dia sempat turun lebih dalam di sini. Nah, kalau kita tarik di sini kelihatan dia ya, teman-teman, dia saat ini memang berada di resistan pertamanya. Resistan pertamanya di 3890, terus kemudian nanti untuk BBRI ini adalah kisarannya di 4.050-an ya, 4.050-an, baru kemudian di 50 retracement tuh di kisaran 4.250. Masih panjang jalannya. Saya rasa kalau harga sekarang ini hitungannya masih sangat murah teman-teman ya, kalau kita lihat dari tren harganya dari BBRI ini. Kalau kita lihat weekly-nya, ini adalah monthly chart-nya, ini tertingginya di 4950, tapi kan untuk BBRI ini pernah stock split teman-teman ya. Nah, stock split. Oke teman-teman, berikutnya saya lanjutkan untuk Bank BTPS. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, BTPS ini sudah keluar dari pola yang biasanya. Kalau pola biasanya naik sebentar, naik beberapa hari terus turun. Ini pola kali ini enggak ya. Mungkin dia memang sudah mengakhiri tren turunnya. Kalau kita lihat teman-teman, downtrend price channel sudah berhasil keluar dari situ ya. Downtrend price channel dia sudah berhasil keluar dari tren turun ini, teman-teman. Dia sudah berhasil menyentuh 61 atau lebih dari 50%-nya ya. Ingat teman-teman, tren turun yang saya ambil itu hanya dari sini. Ini adalah swing high-nya ya. Kemudian di bawah ini adalah swing low-nya di sini. Geser dikit ya, nggak pas. Ya, swing low-nya di sini, terus dia sudah dalam tren turun itu dia sudah naik ke 50%-nya udah 61, dan saat ini teman-teman untuk BTPS itu dia sudah keluar dari ini. Ini adalah resistan yang saya ambil dari sekitar 2 puncak, ya teman-teman. Di sini nih puncak di 4.400, body candle di kisaran 4.400-an, kemudian 4.100 saya tarik, dimana di sini dia konsolidasi sudah sekitar seminggu
Sebelumnya juga harga di kisaran 3.430 itu sudah pernah disentuh. Jadi memang saat ini dia breakout dari ini downtrend garis downtrend ini teman-teman ya. Dia ada resistan yang dia berhasil breakout seperti itu. Untuk selanjutnya untuk resistan berikutnya ada di 3.700 ya, 3.700 kemudian 3.870. Tentu berikutnya ada 4.100 teman-teman. Ini menarik teman-teman ya. Ini harganya sekarang sudah keluar dari kebiasaannya. Itu adalah untuk BTPS. Oke teman-teman, berikutnya adalah BBI Alo Bank Indonesia. Ini juga kemarin udah cukup sering masuk ke watchlist saya teman-teman ya. Ini saya kemarin hanya menggunakan tren ini saja teman-teman. Dalam tren turun kecil ini dia kan sudah berhasil ini kembali lagi ke 100%-nya ke atas, yaitu dari 1900 terkoreksi sampai naik lagi ke 3200 tuh hanya sekitar berapa candle nih teman-teman? Sekitar 3 candle breakout, konsol sebentar ya teman-teman, terus dia melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat dari tren besar turunnya teman-teman, kita ambil dari tren besar turunnya, yaitu dari puncak ke atas, BBI ini kan pernah right issue teman-teman ya. Jadi memang secara chart dia jadi agak kacau seperti ini karena memang pernah right issue kalau nggak salah dari 4.000 berapa ya, 4.800 ya kalau nggak salah ya, sampai turun sampai 1.700-an teman-teman. Nah inilah yang saya bilang dulu kalau memang ada right issue bisa dipantau teman-teman. Kalau nanti harganya penyesuaian, setelah itu dia bisa berbalik ke atas. Nah seperti ini bisa dimanfaatkan pergerakan yang di sini ya teman-teman. Nah inilah setelah dia penyesuaian baru naik lagi, walaupun kemudian dia turun lagi. Kalau misalkan turunnya flat lama ya mungkin membosankan, tetapi kalau dilihat ini pergerakannya cukup volatil seperti ini dan sampai akhirnya dia saat ini bisa kembali naik teman-teman. Ya memang mungkin perlu untuk memantau lebih sering, artinya memantau kebiasaannya teman-teman, karena masing-masing saham memiliki kebiasaan tersendiri. Kalau teman-teman mendapatkan satu saham yang pergerakannya mungkin teman-teman bisa sedikit tahu seperti itu, bisa dimasukkan list. Tetapi kalau misalkan suatu saat pergerakannya udah nggak menarik lagi, mungkin memang sudah saatnya harus kita keluarkan dari watchlist, atau mungkin bahkan kita harus cut loss. Jadi dalam trading kadang seperti itu, kadang satu saham pergerakannya bagus untuk kita masukkan ke watchlist, namun kadang ya mungkin karena terlalu lama diakumulasi, ya sebaiknya kalau memang modalnya terbatas keluar dulu dan masuk dulu ke saham yang sedang bergerak seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman berikutnya adalah Bank Jabar. Ini saya bahas karena persiapan akhir tahun, apakah dia akan ikut, dan ini kalau kita lihat dia sudah keluar dari box konsol pertama. Saat ini dia sedang berada di resistan pertama di 23,6, retracement di 1360. Diperhatikan aja apabila dia break, maka berikutnya adalah di sekitar MA 200-nya di 1430 sampai 1450, itu adalah resistan berikutnya. BJTM juga sama, saat ini posisinya dia masih short ring atau konsolidasi cukup lama teman-teman ya, cukup lama. Karena dari Agustus, bahkan dari Juli, resistan pertama masih belum berhasil ditembus, yaitu di 740. Oke, kemudian adalah multipolar teman-teman. Multipolar saat ini juga masih konsolidasi di resistan. Ini kalau kita lihat titik seperti saat ini cukup penting ya, karena sudah cukup lama dia berada di area situ. Breakout sebentar kemarin terus kembali. Ya mungkin pada saat breakout ini masih ada sebagian orang yang nyangkut di sini. Jadi orang yang nyangkut di sini harganya masih belum average ke bawah, sehingga akan keluar dulu seperti itu. Kita lihat aja dulu karena ini sudah sekitar seminggu lebih harganya boleh dibilang nggak kemana-mana, tidak berhasil naik tapi juga tidak turun seperti itu. Ini masih mencoba untuk mengumpulkan tenaga. Kita lihat dulu volumenya juga masih belum ada teman-teman, sehingga tidak bisa men-trigger indikator. Berikutnya ini masih belum begitu bagus sinyalnya untuk MLPT teman-teman. Dia
kecenderungannya sekarang ada nge-base ke bawah. Ini satu base yang terbentuk berulang kali. Namun demikian yang mesti diwaspadai adalah lower high, atau ini kecenderungannya adalah membentuk satu descending triangle. Hati-hati kalau jebol, teman-teman. Kalau jebol hati-hati karena bisa turun dalam ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada, setelah turunan support ini jebol, apabila jebol tuh untuk demand-nya adalah ada di area sini. Di 2000-an, teman-teman. Jadi cukup harus waspada ya ini. Tetapi kalau misalkan dia jebol ya kita pantau aja sampai seberapa lama bearish candle-nya muncul, karena biasanya barang yang ditekan juga suatu saat akan ada pantulan. Oke, berikutnya adalah ERA, teman-teman. ERA setelah kemarin naik cukup signifikan dari 560 sampai 630. Ini sudah sekitar 4 hari ini stagnan harganya di kisaran 61,8 retracement atau di resistan 61,8, teman-teman. Apakah dia akan konsul di area situ? Kalau misalkan konsul cukup lama jadi agak nggak menarik seperti itu, teman-teman. Karena polanya tradingnya saat ini adalah dia ada di sekitar 68 sampai supportnya adalah di 560 untuk supportnya ya, teman-teman. Jadi kalau harganya di tengah-tengah seperti ini jadi tidak menarik. Mending dilihat aja dulu. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Indosat. Indosat kalau saya lihat seperti ini memang sedikit ada rejection dari candle-candlenya, tapi lebih menarik apabila dia terkoreksi sampai di kisaran 6100. Ini sepertinya kemarin sell on news, teman-teman ya. Sell on news, apakah masih akan berlanjut turun? Ya, perhatikan aja di support-supportnya di 6200, 6100. Untuk Excel saat ini dia retracement, teman-teman ya. Setelah tren naik dari 2500 sampai 3100, dia saat ini retracement di support pertama di 2003. Maksud saya di 2930, teman-teman ya. Perhatikan. Ini baru support pertama karena masih ada support kedua di 2850 ya. Kemudian ada di kisaran 2800 seperti itu. Oke, teman-teman, berikutnya untuk saham metal kita coba tengok dulu harganya. Dia kembali lagi ini, teman-teman ya, ketemu resist untuk tins. Jadi polanya ini masih satu perulangan aja. Jadi seperti ini kalau kita lihat di bagian sini, teman-teman. Ini satu perulangan seperti ini, masih belum jelas ya. Untuk Antam juga sama, posisinya dia ada di support. Untuk tins juga, Inco juga sama, dia malah udah keluar dari konsolidasi box di atasnya, tetapi saat ini dia berada di support. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, support yang bukan support, teman-teman ya. Ini karena dia terkoreksi sampai 61. Kalau 61 dia tidak kuat, dia akan mencari support di bawahnya di kisaran 4460. Tapi kalau kita lihat candlenya pendek-pendek, ini sebenarnya males untuk turun, teman-teman. Tapi clearly kita bisa ngelihat bahwa untuk Inco ini ada satu pola ya, teman-teman. Ini adalah puncaknya, atapnya, dan ini adalah supportnya. Jadi teman-teman kalau ngelihat dia sampai di harga bawah ini, mungkin ya itulah cukup menarik seperti itu. Kalau sekarang harganya di tengah-tengah, ya nggak menarik lah. Kalau menarik nanti kalau di kisaran 41 lah, seperti itu. Baik, teman-teman, berikutnya kita tengok saham-saham Adikarya dan teman-teman. Adikarya, Wika, PTPP, WSKT. Dari ketiganya yang masih sangat bagus pergerakannya adalah Adikarya ya. Adikarya pelan tapi pasti. Kemudian Wika juga sudah oke, teman-teman ya. Wika udah oke karena dia sudah berhasil menembus resistan sebelumnya. PTPP juga masih oke. Jadi kalau kemarin saya bilang bahwa yang bagus adalah Adikarya, PTPP. Namun karena Wika sudah terbang lebih tinggi, saat ini Wika juga termasuk bagus. Adi, Wika, PTPP oke. Untuk WSKT masih belum, karena secara chart dia masih belum berhasil keluar dari resist, belum berhasil menembus resistan. Kalau kita coba tarik, teman-teman. Nah, seperti ini satu tren pertama, price channel kita bikin, coba kita bikin lagi, kita geser coba. Nah, seperti ini.
dia masih belum berhasil keluar dari price channel itu. Oke, berikutnya untuk Akra teman-teman, kemarin hari Jumat kemarin kembali naik, namun ini barang terkoreksi. Naiknya kemarin adalah dia tepat berada di target. Targetnya dia ada target lama di 4270. Kita tengok di sini. Kalau kita lihat weekly, secara weekly chart untuk Akra masih sangat menarik. Jadi teman-teman buy on weakness saja untuk Akra ini. Secara monthly juga bagus, weekly bagus. Secara daily ya mungkin kelihatan dia udah tinggi sekali. Tapi ketika ini koreksi, teman-teman bisa masuk karena ini barang modelnya swing. Oke, kemudian adalah ASA teman-teman. ASA saat ini terkoreksi setelah kemarin naik. Nah, kita lihat sekarang ini kenaikan sekarang nih, kenaikan kemarin adalah mencapai target di 38 teman-teman. 38 ya. Kita lihat sekarang kondisi, kita hapus dulu. Kondisi dari ASA ini kita tandain dulu supaya kita ingat bahwa kita ngambil tren kemarin dari sini, mengambil target. Sekarang kita lihat koreksi dia dari awal tren. Dia terkoreksi saat ini kalau kita lihat dari tren naik ini teman-teman. Kalau kita ngelihat dari tren naik ini, dia terkoreksi sekarang udah sampai hampir 38 retracement. Kalau misalkan 38 jebol, tidak kuat di bawah 38 teman-teman, bisa ada target ke 2960. Di sini targetnya. Tetapi dengan catatan bila tidak kuat closing di 3260 ya. Di mana 61,8 ini adalah juga ada swing high sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat candlenya ada sedikit rejection, ya mungkin hari Jumat kemarin ini ya, maksud saya orang males untuk positioning. Kita lihat dari Senin seperti apa. Yang pasti koreksi dari tren naik ini dia masih sangat ringan, hanya 23-38. Kalau misalkan dia mantul dari atas 38, nggak pernah sentuh 38, maka tren naik ini masih akan berlanjut. Oke teman-teman, yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Kalau teman-teman lihat barang naik, silahkan dipantau. Di MMX ini adalah chart lama, jadi mesti saya hapus, sudah nggak update lagi. Kita akan lihat koreksinya dia saat ini di berapa. Di MMX sekarang dia terkoreksi sudah sampai di 38 hampir. Nah teman-teman perhatikan di 38,2 di 2580 ini apakah dia tembus atau naik ke atas. Kalau naik ke atas dan berhasil menembus 3460, maka di MMX ini akan melanjutkan tren kenaikannya. Jadi perhatikan aja di 2580 teman-teman. Ini barang lama saya pantau, apakah dia lama saya pantau dan tidak koreksi-koreksi, dan sekarang dalam tren kenaikannya dia mulai terbaca adanya koreksi. Apakah akan lanjut? Kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan. Kita juga sebenarnya bisa menggunakan tren dari bawahnya, tapi sementara ini saya tarik dari tren ini teman-teman, dari swing ini. Boleh aja kita mau ambil dari awal dia tren di sini boleh. Kalau di sini dia baru sampai di kisaran 23. Seperti itu teman-teman. Baik, teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment membahas sekitar 32 saham untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.